waktu mereka kasih pelatihan waktu setengah jam. Bu, besok isi pelatihan ya, bantu saya. Materinya apa? Sejarah Tonggak Punggung. Ya kan? Kasih ke setengah jam sejarah Tonggak Punggung. Kira-kira lama-lama kalau biasa bisa nggak? Bisa, Pak. Ada dua jenis manusia, Pak. Yang pertama dia berbakat. Yang kedua dia dibentuk. Bapak tahu Lionel Messi? Ibu saya tahu, Mas Bapak nggak tahu. Ronaldo? Tahu, Pak. Suka bola juga ibu. Bedanya Messi sama Ronaldo di mana saya bilang? Di mana bedanya, Pak? Messi nomor 10, Ronaldo nomor 7, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Messi itu bakat alam, betul nggak? Dia nggak dilatih saja, main bola sudah cantik, itu tidak, Pak? Bakat alam, Pak. Dia sudah cantik main bolanya. Ronaldo di drill, Pak. Dilatih, di drill, Pak, terus. Jadi bagus nggak main bolanya? Sama, Pak. Trainer juga begitu. Ada trainer bakat alam, dia mah nggak disuruh ngomong sendiri. Ada orang begitu. Udah biasa dia komunikasi, kan biasa kan? Tapi ada yang disuruh ngomong langsung ke kamar kecil, ada nggak? Ada apa kayak gitu? Lama-lama dia nggak, alhamdulillah udah biasa, nggak ke kamar kecil lagi. Nah, mulai dia bisa kan begitu. Besok Pak, isi pelatihan lagi ya Pak. Kemarin bagus Pak. Wah, kata PD kan begitu. Pak makin pede nggak kira-kira? Nah, besok isi pelatihan lagi sudah bisa lebih nyaman nggak kira-kira Bu? Lebih nyaman. Lama-lama kan kayak tadi juga kan? Kan Ronaldo lama-lama kayak Messi juga kan hebatnya kan? Nah itu maksud saya Pak. Jadi trainer yang tidak berbakat harus dilatih di PD, di PW, kasih kesempatan untuk kasih pelatihan setiap bulan bergantian. Ya. Kalau petinju, tahu nggak Muhammad Ali Bu? Mike Tyson tahu nggak Pak? Apa beda Mike Tyson sama Muhammad Ali? Muhammad Ali Pak, dia bertinju menari-nari, bagaikan penari, betul nggak? Dia bakat alam. Nggak usah dilatih, dia sudah begitu luasa, sudah begitu hebat, kinestetiknya, bakatnya luar biasa. Tapi Mike Tyson kayak banteng nggak dia? Dilatih nggak dia Pak gerakannya? Dilatih, di drill setiap hari dia. Hebatnya sama nggak jadinya Pak? Sama, saya bilang. Subhanallah. Paham jadi ya? PDPW ya. Beri kesempatan yang tidak bisa melatih, yang tidak biasa melatih, beri kesempatan, lama-lama jadi biasa. Kalau di bulu tangkis ibu siapa tuh? Taufik Hidayat kenal tidak? Masya Allah. Ada orangnya di sini? Icuk Sugiarto kenal tidak ibu? Nggak ada satu Icuk Sugiarto di Kuningan. Sugiarto pasalnya. Icuk Sugiarto Pak dilatih, fisiknya luar biasa. Tapi Taufik Hidayat dia nggak dilatih, bagus nggak dia mainnya Pak? Bagus Pak. Ya Allah. Taufik Hidayat jadi juara dunia, Icuk bisa jadi juara dunia, betul tidak? Kenapa? Icuk Sugiarto dilatih lebih dasar dari Taufik Hidayat. Taufik Hidayat nggak usah dilatih udah hebat, itu maksud saya. Ya, saya tahu Icuk Sugiarto Pak itu berlatih fisik luar biasa. Saya dulu di Ragunan juga ikut latihan bulu tangkis juga. Ya, kalau atlet nasional Pak itu VO2 max-nya itu ya berlari selama 12 menit harus 3,2 kilo harus berlari itu. Ya. Jadi Icuk Sugiarto kalau atlet lain 8 putaran lapangan kan satu putaran 400 kan? Minimal tuh 8 putaran Pak. Icuk Sugiarto bisa 11 sampai 12 putaran. Latih terus. Ya. Jadi kalau dia main bulu tangkis dia nggak capek. Kenapa? Makanan dia tiap hari dilatih. Betul nggak begitu? Ya dilatih. Nah, jadi nggak usah ribut tuh trainer tuh. Saya nggak bisa kasih pelatihan, dia dilatih itu maksud saya. Saya nggak ada bakat, dilatih saya bilang. Icuk Sugiarto nggak ada bakat. Sekarang Jonathan Christie sama Ginting beda nggak? Ginting udah cantik mainnya, tapi Jonathan Christie dibentuk, betul nggak? Ya itu maksud saya. Trainer juga kayak gitu Pak. Kita di IKIP diajari ngajar tiap hari. Awalnya juga semua nggak bisa ngajar, lama-lama kalau dari IKIP bisa ngajar nggak? Ya bisa karena dilatih tiap hari, itu maksud saya. Ya, jangan ributkan trainer nggak bisa kasih pelatihan, jangan diributkan. Harus diberi materi oleh motivator yang paling hebat nomor 1 di muka bumi. Nggak bisa saya bilang kalau mau dilatih. Silakan buktikan saya bilang. Panggil motivator, kasih public speaker, ada yang paling hebat nggak? Tuh public speaker tuh. Kasih pelatihan hari itu.
besok langsung mencret-mencret ya kira-kira suruh bicara, mencret-mencret tuh suruh bicara. Padahal yang ngelatih public speaker paling hebat, tapi yang dia dilatih tiap hari berbicara, terus dilatih, bisa nggak dia berbicara? Bisa, saya bilang. Bukan public speakernya yang salah juga, saya bilang. Ya emang dia nggak bisa dilatih secepat itu, betul nggak? Ya. Jadi paham trainer ya? Harus dipanggil Ustaz nanti di TFT public speaker yang paling hebat, motivator yang paling canggih. Nggak bisa, saya bilang. Kalau dia nggak banyak latihan, besok juga dia pasti sudah presentasi cari kamar kecil, betul nggak? Ya, jadi apa kuncinya Ustaz? Ya dilatih di PD, dilatih di PW. Paham ya? Di TFT itu hanya sekedar untuk presentasi saja, begitu Pak. Nggak mungkin jadi ahli, saya bilang. Walaupun yang memberikan para ahli. Contoh berenang misalkan, Bapak dilatih oleh Matt Biondi. Kenal nggak Matt Biondi Pak? Perenang Amerika juara dunia. Ayo, besok kita adakan di Villa Quran. Pelatihnya langsung dari Amerika, juara dunia. Diajari teorinya. Besok dilepas di laut, tenggelam semua nggak? Tenggelam semua Bu. Tapi beda anak Pulau Seribu Pak, tiap hari mereka berenang. Ya Allah, tiap hari mereka berenang. Saya ke Pulau Seribu Pak, apa kata guru olahraganya? Saya Ustaz jelasin anak Pulau Seribu berenang, belum selesai penjelasan, dia sudah sampai seberang. Belum selesai penjelasan berenang, dia sudah sampai seberang. Langsung nyebur dia, nggak perlu penjelasan Bapak, saya sudah berenang gitu Pak. Ya, tadi nggak perlu Pak pelatih public speaker yang paling hebat, nggak perlu saya bilang. Kalau Bapak nggak pernah latihan langsung disuruh bicara di depan umum, bisa nggak kira-kira Pak? Nggak bisa. Sama tadi Pak, pelatih berenangnya Matt Biondi juara renang dunia. Bapak dilatih renang, tapi Bapak nggak pernah berenang. Habis itu langsung masuk ke kolam renang, tenggelam nggak kira-kira? Anak Pulau Seribu Pak, nggak dilatih Matt Biondi, nggak dilatih perenang juara dunia, nggak dilatih Pak. Tiap hari mereka berenang dari Pulau Panggang ke Pulau Pramuka, pulang sekolah di Pulau Pramuka dia berenang ke Pulau Panggang tiap hari, nggak dilatih sama Matt Biondi. Bisa nggak dia berenang? Ya. Jadi kita di trainer tuh pada ribut Pak. Kita perlu motivator biar trainer punya motivasi yang hebat menjadi trainer nasional. Nggak perlu. Bisa dipahami maksud saya ya? Ya. Begitu maksudnya Pak. Nggak bakalan bisa saat itu jadi walaupun pelatihnya Matt Biondi jago renang juara dunia, nggak bisa itu langsung berenang. Begitu maksudnya. Yang sudah bisa berenang baru kita perbaiki teorinya dikit-dikit, itu lebih gampang, gitu ya. Kita praktek, ada yang bisa jadi bahan di sini? Pas ya. Ya siapa yang punya keluhan bagus ya. Silakan. Ada keluhannya yuk. Jangan malu-malu. Ayo dilatih tidur jadi pasien. Jadi pasien jadi enggak punya. Ya, silakan. Nah, ini Kan harus sampel ya. Ya. Wah, ya Yudisium boleh. Ya. Satu saja, satu di depan. Ya. Ya, silakan duduk saja ya. Pada ke sana ya. Ya, di sini aja, di tengah-tengah ya. Ya, maju lagi sedikit. Dibuka apa jadi nggak apa-apa ya. Yang penting nggak kelihatan pusarnya ya, sebatas auratnya. Ya. Di kursi boleh. Ya, biar kelihatan bajunya dibuka juga atau nggak usah buka baju nggak apa-apa. Kalau mau coba kan, ya. Duduk sini aja kakinya di sini. Oh, enggak, duduknya di samping. Kalau di meja itu dia agak kuat. Di samping ke samping. Malu kaki masuk. Enggak bisa, Pak. Sudah biasa dia. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak? Ibu bapak, saya walaupun pasien saya ibu-ibu misalkan ya, saya pakai sarung tangan kan begitu kan, dan nggak buka baju pasien saya, tetap Pak dengan izin Allah bisa kita rasakan penyembatannya, ya, nggak usah Pak, kan bukan muhrim. Coba ya, saya mencari titik penyembatan ini, sering orang menekan di sini.
Padahal ini sakit Pak, nggak nyaman, apalagi ini tuh, ya. Padahal totok itu nyaman, ini Pak, ini nyaman itu. Beda nggak dengan yang tadi? Lebih nyaman yang atas ada atau yang ini? Yang ini lebih nyaman. Ini terasa Pak penyumbatan penebalannya. Kalau ini Bapak tekan, ini ototnya Pak, sakit nggak Pak? Sakit. Terkadang kita macam tukang urut, kalau ketemu yang sakit senang. Ini Pak dari kemarin saya cari, sudah 3 hari baru ketemu. Ada lagi di situ. Ya? Saya sangat jarang menotok di bahu, karena bahu ini sebagian besar otot, betul nggak? Tapi banyak terapi saya lihat fokusnya di bahu. Banyak kayak gitu. Iya. Nah, kalau itu penyumbatan betul. Kalau itu otot, untuk apa Bapak lama-lama di situ? Ya, jarang Pak efeknya betul. Sembuh enggak, sakit kepala nambah, jarang nambah. Ya kan? Saya jadi Pak, ini sakit, nggak nyaman. Ini nggak nyaman nih Pak, sakit. Ya, yang mana yang nyaman? Saya mencari yang nyaman. Ya, yang nyaman tuh yang ini Pak. Ini mulai nyaman nih. Ya, ini nyaman ya. Ini ada penebalan Pak. Bapak pegel di sini tuh. Ya, satu ya. Cari lagi. Ini sedikit terasa nih. Ya. Nah, ini juga ini nggak terlalu masalah. Ini agak tipis lemaknya. Yang paling masalah yang mana? Yang paling masalah yang ini Pak nih. Ya. Ini paling terasa tebal Pak di sini tuh. Ini ke kepala. Ya, ke kepala ya. Ya. Nah, Bapak rasa apa di sini? Enak nggak di sini Pak? Enak Pak justru. Ya. Semakin saya tekan makin keras. Bapak semakin ingin dikurangi atau ditambah tekanannya? Nambah Pak. Gak janjian kita sebelumnya kan? Kalau ini saya tekan, semakin ingin ditambah atau dikurang tekanan? Dikurang Pak. Karena kita tekan ototnya. Paham ya? Padahal kita cari titik utama penyumbatannya, bukan otot. Ya. Jadi perhatikan, yang kita cari penyumbatan utama. Ini tidak, ini sedikit penebalan. Ya, cari lagi. Nah Pak, ini yang paling pegel di sini. Ya, jadi saya otomatis berhenti di sini. Ini Pak ya. Bapak sudah ikut pelatihan juga? Sudah ikut pelatihan totok? Sudah? Sudah ya. Sudah pernah nonton juga ya, sudah mulai ya. Ya, bagus ya. Ya, jadi mencari utama ini sedikit terasa pegel, ya, penebalan, ya. Tapi yang paling terasa yang ini Pak, yang saya tekan ini, ya. Jelas ya. Cari lagi yang kiri. Ini otot. Ini otot Pak, sakit. Ya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Sakit Pak, jangan terlalu lama di otot. Cari lagi penebalan, ya. Ini mulai pegel di sini Pak nih. Bapak rasa pegel nggak di sini? Nah ya, ini Pak. Cari lagi ke bawah. Saya cari yang utama. Nah ini Pak sudah pegel sekali Pak di sini Pak. Ini sudah agak terasa begitu padat. Ya, jadi ini sudah sering pegel di sini. Apa keluhan Bapak di sini? Pak? Hah? Enggak sering pegel nggak di sini? Ini Pak, ke tangan ya. Iya betul. Ini Pak ya, jelas ya. Iya ke jantung. Yang saya rasa Pak, dia lebih tebal, lebih keras, lebih dalam, ya. Nah, ini kalau kita tekan, ya, lebih dalam dia. Nah, di sini tuh ya, lebih terasa tebal, ya. Kalau menjadi penyumbatan utama di belikat, tekan kayak gini Pak. Kalau geraknya kasar itu bukan utama, ya. Yang kita cari, yang geraknya paling halus, krek, nah itu berarti yang utama. Dan itu biasa di dalam, di bawah, nggak di permukaan. Kalau di permukaan kan gerak-gerak aja kan, gerak-gerak gitu. Untuk banyak kolesterolnya, itu kolesterol di permukaan. Yang paling dalam Bapak tekan, krek, nah itu tuh, yang paling krek, halus itulah itu penyumbatan yang paling dalam, yang paling utama, yang menekan syaratnya. Cekung dia. Itu masalah, paling cekung dia. Disitulah Bapak tekan nggak balik. Yang tadi gerak geranjangnya di permukaan Bapak tekan dia tipis. Tapi begitu dapat klik yang paling halus tadi Pak di bawah, Bapak tekan dia itu yang paling tebal lemaknya di situ. Sudah dipahami ya? Pernah merasakan nggak? Jadi caranya bagaimana? Ngecek penyumbatan utama di belikat.
tekan ke belikat, gerot kasar kan? Gerot kasar, cari krik, nah itu yang paling halus itulah krik krik kayak gitu kan? Itulah penyumbatan utama. Di sini kira-kira dia. Baru kita tahu di situ, tekan dengan 2 jempol. Tumpuk jempolnya kan? Sentuhkan ke belikat baru tekan. Jelas ya? Itu teknik mencari penyumbatan utama di belikat. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ya enggak, nyaman nggak tadi? Yang penting nyaman dulu. Sudah ketemu baru tekan dengan 2 jempol keras. Itu maksud saya. Ya, sudah ketemu macam tadi ini, ya. Nah, baru tekan dengan 2 jempol lebih keras. Ini Pak. Pasien kan berbaring kan? Tekannya ke arah belikat. Ya. Sentuhkan ke belikatnya, jadi nggak lari. Ya. Nah, baru tekan 1 jempol lagi. Ini Pak saya tekan Pak. Ya, masih nyaman ya? Nyaman Pak. Tekuk dia. Yang lain gerak, tapi kasar geraknya kan. Kita tekan dia nggak terlalu dekok. Makin krik, krik, nah itu makin dekok tuh. Makin cukup makin dalam kalau kita tekan. Itulah penyumbatan utamanya. Bisa dipahami ya kalau di belikat ya. Itu cara menjadi. Pakai kayu kalau sudah biasa bisa Pak. Tapi kalau belum biasa bermasalah ketika menekan. Kayu bisa bergeser. Kalau jari bergeser dia langsung balik lagi. Karena dia rasa, wah meleset nih. Kalau kayu meleset dia nggak terasa. Ya, itu keuntungannya pakai jari. Saya tidak pernah pakai alat bantu. Karena nggak biasa. Dan karena Bapak tadi nggak mencari titik utama. Banyak buang peluru, tak ada yang kena. Itu maksud saya. Tapi kalau saya tek langsung. Capek nggak? Enggak. Nggak banyak keluar tenaga, tapi hasilnya pas. Kan begitu. Macam orang belajar nembak, belajar pakai AK-47, semua ditembak. Ada yang kena nggak Pak? Nggak ada. Kita macam sniper yang saya gambarkan. Ibu bapak sniper tahu kan? Penembak jitu, jeder 300 meter kena tutup botol saja, dia bilang sama saya. Ustaz taruh tutup botol 300 meter saya tembak kena. Masya Allah, sniper Pak. Pelatih para panah, para jenderal, kasar-kasar dia yang latih. Tutup botol Pak. Kalau Bapak bukan tutup botol kan, 1 meter, 300 meter pasti kena. Tutup botol saja kena dia tembak, itu sniper. Sama tokoh macam itu. Bapak harus bisa menemukan titik utama. Jangan kita habis di sini, rata-rata dia habis energinya dia buang di sini, betul nggak banyak? Bapak macam tukang urut jadi kalau kayak begitu. Kena saja dia, tapi tak maksimal hasilnya. Lewat-lewat saja dia, tapi tak tuntas masalahnya, betul nggak? Tukang urut kan lewat-lewat saja, Pak. Maka saya kemarin dulu sama apa tuh, Kanjeng Masad, mana ada Kanjeng Masad ya, yang lomba itu ya. Suruh jadi juri, saya bilang nggak bisa saya jadi juri urut, saya bukan tukang urut. Diundang saya Pak jadi juri. Yang festival apa itu? Kanjeng Masad. Iya. Zolim saya bilang kepada saya. Betul nggak Pak zolim saya jadi juri? Kenapa? Saya tidak menilai apa yang saya nilai, betul nggak? Secara akademik itu berdosa saya bilang. Kenapa? Berarti penilaian saya nggak valid, betul nggak? Nggak sesuai hal yang harus dinilai, kan begitu? Itu kan validity, tes validity namanya Pak. Kita mengukur apa yang harus diukur, kan begitu? Sebentar Pak ya. Jadi kalau saya diundang oleh Kanjeng Masad, saya nggak mau datang. Karena saya bukan tukang urut, Pak. Saya tukang foto. Sudah milih tukang urut, nanti saya malah jadi salah. Saya berdosa, saya bilang. Nggak mau saya diundang. Untuk lomba apa tuh? Lomba festival urut ya, masa gitu ya. Ada pernah dengar itu ya? Ya. Itu nggak bisa totok punggung itu. Totok punggung tidak bisa ikut itu. Kalau dia nilai totok punggung juara, jurinya harus dipertanyakan. Karena kita bukan urut, bukan massage, betul nggak? Sementara festivalnya massage. Kan aneh kalau totok punggung juara sih. Aneh nggak? Aneh maksudnya. Ya. Kalau totok punggung yang ukur harus totok punggung juga. Itu baru tes validity. Valid tesnya saya bilang. Mengukur apa yang harus diukur, kan begitu kan? Itu Pak, kita nggak bisa menggabung-gabungkan. Jelas ya? Beda kita dengan urut. Paham Ibu Bapak ya? Kalau di bawah Pak, cari pakai jempol, titik utamanya.
Ini jelas tadi utama dibelikat ya. Nanti PD, PW, bimbing semua Autopolis untuk mencari titik utama dibelikat tadi. Ini Pak, grok kasar. Itu klik. Dibenturkan dibelikat, kliknya paling halus. Itu titik utama. Kalau di panggulnya, di atas panggulnya, cari. Ini Pak, berhenti jadi saya di sini. Dia paling dalam. Ya, walaupun pakai baju tetap terdeteksi Pak. Cari slot, grok berhenti. Yang paling berhenti itulah titik yang paling dalam yang harus kita tekan pelan-pelan. Tekannya tetap pelan-pelan ya, senyamannya. Ini Pak, kaki Bapak sudah mulai sering pegal-pegal. Ini Pak, ya, gampang capek kakinya kan? Dari sini Pak, ya. Ini saya tekan Pak langsung. Yang mau coba silakan, mau coba merasakan ini nih. L5 kira-kira. Yang mau coba satu dua orang saja, nggak usah banyak-banyak. Walaupun pakai baju, maaf saya dorong sedikit ya. Walaupun pakai baju tetap berhenti. Ini Pak. Saya tekan ini, Bapak rasa sedikit sakit nggak? Ini Pak. Nyaman ya, sakit nyaman ya. Saya tekan ke samping. Ini Pak sudah sedikit mendorong tulang Bapak nih. Itu di atas level Pak, bukan? Iya, di atas panggulnya pas. Bapak cari, ya, tekan. Terus mau dibuka baju boleh, pakai minyak kalau buka baju. Pakai minyak, ada minyaknya, tekan. Nah, berhenti di situ. Ya. Jadi tekan pelan-pelan. Nah, berhentinya di sini agak di bawah gitu. Ya. Iya, samping tulang. Ya, nah minyaknya itu. Yang ditotoknya siap banget nih kayaknya. Iya betul. Cari terus belum. Nah itu berhenti. Nah itu di situ. Dapat ya. Berarti tengah-tengah. Titik penyumbatan utama Pak, kalau dia sangat parah, nggak usah Bapak totok, Bapak lihat saja dia sudah kelihatan. Paham ya? Yang utama Pak, kalau dia sudah parah, nggak usah Bapak tekan, Bapak lihat saja dia nampak. Itu maksud saya. Tapi kalau tidak utama, kita cari pun dia agak susah. Ya. Saya cari lagi. Nah ini juga nih ya. Ini cekung. Kalau kita tekan dia nggak balik. Inilah penyebabnya HNP kalau dibiarkan. Ini sudah mulai kaku pinggangnya. Waktu tidur sudah mulai agak pegel. Kaki sudah mulai agak sedikit berat. Lama-lama kesemutan, gitu ya. Efeknya itu. Jadi total punggung meraih posisi tulang. Yang parah Pak, kemarin di Telkom itu Pak. Saya deteksi pasien di Telkom di sini Pak. Saya bilang tulang Bapak sudah bergeser. Betul Ustaz. Saya kalau duduk bangun itu langsung putus rasanya pinggang saya. Ketemu Pak dengan total punggung, kita deteksi pergeseran tulangnya. Kayak putus pinggang saya. Ah itu Pak, tulang Bapak sudah bergeser. Saya bilang, bisa nggak Ustaz diperbaiki? Bisa Pak. Saya cari. Ini Pak, di sini kalau dia di sini menekan tulangnya. Lemak mendorong tulangnya, tulang sedikit bergeser kayak putus dia rasa pinggangnya. Bukan Bapak kertak dorong lagi tulangnya, awas ya. Fatal Pak akibatnya. Kenapa? Lemaknya masih menekan, nggak bisa dipaksa. Dorong 3 orang, 4 orang nggak bisa dipaksa. Cukup yang mendorong tulangnya Bapak urai. Lepas dia, tulangnya bergeser sendiri secara alami. Paham ya? Total punggung meraih posisi tulang secara alami. Ulangi lagi, ya. Ya, cara tadi menekan sudah, lalu digetarkan. Ya. Jadi 2 titik utama penyumbatan. Yang pertama dibelikat. Jelas caranya tadi? Yang kedua L4 L5. L4 L5. Ya. Sebagian besar L4 L5 dia lebih cekung dibanding permukaan yang lainnya. Itu yang paling gampang tuh. Betul nggak? Ya. L4 L5 yang paling cekung L4 atau L5? L5. Nggak ada ketentuan Pak. Kalau badannya anak kecil ya nggak bisa 5 kilo. Kalau badannya besar 7 kilo kan gitu. Ya, itu relatif, senyaman saja, tetap senyamannya. Ya, ini kan masih nyaman kan? Saya tekan masih nyaman. Gitu. Ini Pak, bekok gitu ya, nggak balik gitu ya. Jelas ya. Jadi 2 hal utama cukup Pak ya. Ini nggak bisa dilatih satu-satu semua di sini. Pak Gubernur nanti yang ahwat sama yang ahwat di PD atau di PW. Makanya pengurus wilayah, pengurus daerah harus memberikan apa tadi? Praktek tadi ya, mencari penyebatan
biar terbiasa menjadi penyumbatan utama. Itu tadi, ya. Ada pertanyaan, silakan. Kalau nokok terus kesakitan, Kalau untuk penyakit epilepsi Pak bisa Pak? kesakitan kan tadi kayak